dipersembahkan oleh Siloam Hospitals. Pemirsa, kembali lagi di Health Matters dan masih dalam tema kita hari ini yaitu mengenai osteoartritis. Dan kita kembali berbincang-bincang dengan Dr. Ardi ini. Dok, kalau tadi membahas mengenai perubahan gaya hidup yang bisa dilakukan bagi para penderita osteoartritis ya. High impact, low impact, seperti apa sih ini dok? Iya, jadi pasien yang biasa dia banyak berjalan, kemudian naik turun tangga, kemudian berlari, jogging, kita mencoba untuk dirubah olahraganya. Jadi bisa nggak kalau kita ganti seperti swimming, berenang, ataupun statis cycling. Statis cycling ya. Jadi sepeda statis, tujuannya adalah tetap untuk menjaga kebugaran dia, itu yang pertama. Yang kedua adalah menjaga supaya otot-otot di sekitar lutut atau sekitar sendi itu tetap terjaga, sehingga ketika dilakukan berjalan, aktivitas seperti berjalan, beban tidak semuanya jatuh ke tulang, tapi sebagian akan diambil alih oleh otot-otot di sekitar lutut. Tetap harus dilatih otot, jadi nggak boleh, justru nggak olahraga ya dok. Tetap tapi kita ganti caranya. Olahraganya tadi berenang aman, kemudian sepeda statis. Kenapa nih dok? Apa mungkin supaya medannya tidak berat gitu kalau sepeda statis? Iya, sepeda statis ini resistensinya kita bisa atur. Jadi dia statis dia. Beban terhadap lutut dia akan statis. Kita bisa atur mulai dari yang paling ringan sampai paling berat. Nah, kalau sepeda dia hanya di jalan gitu ya, di medan jalan raya, kadang-kadang tidak teratur. Ada tanjakan, ada turunan, nah itu dia. Artinya sendi-sendi yang tadi inflamasi itu masih boleh digerakkan, tapi harus terukur dan tidak boleh berat kerjanya gitu ya dok? Ya, jadi inflamasi ini tidak selalu terjadi di setiap saat. Oh tidak? Iya, kalau kasus. waktu inflamasi tentu kita sarankan untuk istirahat. Karena pasti terasa panas dan nyeri juga ya? Ya, itu sarankan istirahat sampai dia fasenya konsolidasi, jadi dia tidak panas lagi. Nah, tapi untuk kedepannya, jadi setelah itu dia kita sarankan untuk olahraga. Oke, baik. Selain itu untuk langkah-langkah medis atau non medis, ada penanganan apa saja sih dok yang harus dilakukan? Baik, untuk derajat 1 biasanya kita sarankan pasien kita kasih obat anti nyeri, kemudian anti inflamasi, kemudian kita bisa combine dengan fisioterapi. Fisioterapi ini ada beberapa teknik ya. Pertama, kita hangatkan kakinya sehingga dia otot-otot di sekitar lutut menjadi rileks. Ya. Terus yang kedua nanti akan dilakukan latihan exercise range of motion. Jadi lutut sehingga tidak menjadi kaku lagi, karena kan dasarnya kaku. Nanti akan dilatih dia mulai dari pasif sampai aktif ya. Nah, kemudian untuk derajat 2 dan derajat 3 kita bisa combine dengan suntikan cairan oli. Kalau di masyarakat kita terkenal dengan cairan oli. Atau mungkin yang tujuannya untuk melumasi otot-otot yang... Jadi cairan ini pada dasarnya adalah hyaluronic acid isinya. Hyaluronic acid, asam hyaluronat. Kita masukkan dengan tujuan supaya sendi ketika bergerak dia menjadi lebih licin. Dengan licin resistensi akan berkurang, ya. Kita harapkan nyeri akan berkurang sampai total free pain. Ya. Tapi memang total free pain ini kan seperti penyakit degeneratif lain yang nanti pasti harus dikonsumsi terus, baik yang dalam bentuk obat atau suntik harus dilakukan secara berkala begitu ya dok? Ya, seberapa sering sekali itu? Dibilang kalau untuk cairan oli ini bisa bertahan 6 sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun ya? Tapi memang ini bervariasi untuk semua pasien, setiap pasien. Untuk derajat yang lebih berat dengan penggunaan yang lebih berat bisa kurang dari 6 bulan. Tapi kalau penyakitnya tidak terlalu berat, bisa lebih dari 1 tahun. Tapi ini tujuannya sangat membantu untuk pasien-pasien dengan, apalagi pasien ini pasien usia tua, mempunyai masalah lambung, fungsi ginjal yang sudah menurun, yang tidak bisa mengkonsumsi obat oral. Saya rasa dengan teknik seperti ini sangat membantu mengurangi konsumsi obat. Jadi yang dia 1 hari harus konsumsi obat 3 kali, 2 kali, dia bisa dikurangi hanya menjadi sehari sekali. Atau kadang-kadang seminggu hanya
konsumsi 2-3 kali. Sangat-sangat mengurangi. Oke. Itu tadi yang metode suntik untuk stadium 2 ya dok? Betul, 2-3. 2 dan 3. Iya. Lalu selanjutnya ada yang mana lagi nih dok? Untuk kalau stadium 2 dan 3 ini sudah tidak kurang berespon terhadap pasien, kita proceed to surgery. Surgery ini kita bagi 2 juga, ada yang minimal invasif, kemudian ada yang lebih advance. Yang minimal invasif biasa kita lakukan dengan metode artroskopi. Artroskopi itu kita menggunakan kamera yang kita masukkan ke dalam sendi lutut ya, jadi hanya membuat lubang sekitar setengah senti, 2 biji, kanan dan kiri, 2 buah. Nanti kita masukkan alat dan nanti kita bisa melihat struktur di dalam lutut itu menggunakan layar TV. Tujuan pertama adalah membilas cairan yang di dalam yang kita bilang inflamasi itu, kita bilas cairannya. Kemudian yang kedua kita nilai struktur di dalam. Kalau dia ada yang rusak ya, ini kita nanti akan kikis. Itu nanti kita coba dulu, setelah itu 3 bulan apakah berespon dengan baik atau tidak. Kalau memang kurang berespon, kita harus proceed to surgery yang lebih advance. Kita lakukan biasanya total knee arthroplasty, total knee replacement. Jadi tulang rawan yang sudah rusak itu tadi kita kikis biasanya sekitar 4 mili, baik di atas maupun di bawah. Nanti yang dikikis itu nanti akan digantikan dengan bahan metal khusus, biasanya berasal dari titanium, berbahan titanium. Sehingga ketika sendi itu bergerak, dia tidak nyeri lagi. Itu yang mungkin orang-orang awam mungkin sebutnya dengan istilah ya ganti sendi atau ganti tempurung lutut. Betul begitu ya dok? Iya. Oke. Baik, kita pasti akan lanjut nih dok membahas tema osteoartritis ini. Namun sesudah yang satu ini pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Health Matters.